jaga Rut. Jangan sampai itu. Oh, biar saya jaga di sini. Ini genderuwonya udah mulai agresif berarti ya? Iya. Dia. Ini bukan cuma genderuwo. Dia datang, Mas. Oh, ke pinggir. Ini apa Rudi? Sebentar. Ini temannya. Ini bukan genderuwo. Ini beda lagi. Ini beda lagi? Dia akan berani masuk ke sini biar. Oke, buat yang wanita yang konsen ya. Jangan kosong semuanya. Ini sosok apa? Ini bentuknya seperti zombie tapi dia merangkak. Bentuknya seperti zombie tapi dia merangkak. Merangkak. Ini tidak ada hubungan dengan genderuwo tadi? Ini temannya genderuwo tadi. Oke. Ini dikirim oleh genderuwo tersebut apa dia ingin? Ini seperti membantu. Ini bentuk temannya genderuwo yang bantu untuk balaskan dendam. Energi apa yang Arbi rasakan di dua orang ini? Mau ngapain masuk ke sini? Hah? Gak bisa bicara sepertinya tadi Arbi. Bicara. Dia hanya mengerang-ngerang saja soalnya. Kamu siapa? Saya bukan. Kamu siapa? Kamu siapa? Hah? Nggak bisa ngomong. Coba minta alat tulis saya. Mungkin alat tulis. Nggak bisa. Hah? Apa nggak Rut? Saya pengen tahu dia mau ngapain. Kena lilin dia. Atau dia mengarah ke arah lilin kenapa? Kamu biarin aja Rut. Saya penasaran Rut. Dia. Biarin Rut. Kenapa dia makan lilin? Dia mematikan lilin dengan tangannya dan dia makan loh. Jangan sampai dia makan lilin. Sadar, dia makan lilin loh. Oke. Mau diangkat? Gimana mau diangkat? Angkat aja deh. Oke, ini perlu kita buka bungkusan Desi, kainnya apa gimana? Boleh dibuka. Soalnya udah nggak aman jalan. Kita cobain mati lilin dulu. Saya bantu matiin lilin bisa? Boleh. Atau mungkin. Kenapa? Ini ada lagi, Mas. Sebelah mana? Rudi dari mana Rudi? Rudi dari mana Rud? Sebelah mana? Di pojok belakang, Mas. Oh, jangan pojok belakang. Turun. Turun semua. Pelan-pelan turunnya teman pelan. Pelan. Dinetralisir aja, Ruth. Ini mau ditutup aja atau kayak gimana? Oke, maksudnya? mungkin diajak komunikasi Rudi. Rudi bicara apa? Genderuwonya ngomong apa? Dia tidak bicara, cuma mengerang. Mengerang saja? Mengerang tanda marah. Oke, Rudi mungkin bisa disampaikan jangan ganggu kandidat kita yang lain mungkin Rudi. Dia mau Desi mati. Maksudnya tumbal? Bukan tumbal, lebih tepatnya santet. Energinya santet? Enggak benar. Ya. Siapa yang melakukan? Betul. Dia orang mantannya. Tadi? Kursinya bagus. Mantannya sejahat itu? Aduh. Berarti mantannya nggak ikhlas? Iya, seperti sukmanya dia ambil,
Karena apa mungkin karena ini perbuatan Desi duluan yang ke dukun? Sebenarnya niat Desi itu memang dendam, tapi dia masih lebih baik daripada mantannya karena dia cuma menuntut kata maaf. Boleh ke belakang lagi? Udah netralisir? Ya, sudah. Ini apa? Nggak apa-apa di belakang nggak ada genderuwonya tadi? Apa energinya? Sudah. Untuk saat ini dia sudah aman. Kita mungkin bisa lanjut ke peserta. Oke, saya bantu netralisir dulu. Mau dinetralisir? Iya. Buka mata lagi. Oke, sadar lagi. Oke. Sekarang tarik nafas lewat hidung. Keluar mulut. Oke, relax. Semakin nyaman, semakin relax. Sekarang apapun yang kamu rasakan, biarkan dan keluarkan energi negatif tersebut dalam tubuh kamu. Semakin nyaman, buat kamu nyaman, relax, dan lebih tenang lagi. Oke. Seiring dengan hembusan nafasnya, Anda mengeluarkan energi-energi negatif dalam tubuh. Biarkan ketika bercerita nanti apapun yang ditanyakan bisa dijawab dengan apapun yang terjadi di masa lalu, membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. 1, 2, dan 3. Oke, lebih tenang, lebih nyaman. Senyaman mungkin, serileks mungkin. Oke, udah lumayan. Oke, jadi intinya Desi yang saya tangkap dia dendam karena diputusin sama laki-laki yang sudah melakukan hal-hal yang tidak pantas sama dia, tidak bertanggung jawab. Lalu Desi pergi ke dukun, dia memaksa dukun itu untuk agar laki-laki tersebut minta maaf sama dia, keluar dari sukmanya, dan laki-laki tersebut tidak terima dan dia membalas dengan menyantet Desi. Sampai akhirnya Desi bertemu dengan genderuwo yang setiap hari Desi. Oke. Tanggapan Raka apa tentang Desi? Suka nggak? Kalau saya suka sama dia. Dia orangnya cantik, manis. Tapi nggak masalah dengan masa lalu? Gak masalah. Ada genderuwo yang menghantui dia? Gak masalah. Nggak masalah, tapi kamu kelihatan ketakutan? Enggak sih. Enggak? Enggak. Oke. Kalau Bisa aja. kamu, Jenry? Desi itu cantik, seksi, Setelah melihat kejadian barusan, tetap seksi dan cantik? tetap seksi dan cantik. Walaupun kamu tadi dibilang tidak menarik oleh Desi? Nggak jadi masalah. Oke. Oke. Rudy? Apa yang? Oke. Iya. Yes. Ngomong-ngomong soal dendam, saya merasakan sesuatu seperti aura panas membara di Oke. sekitar sini. Di sini? Berarti Jadi- antara Raka dan Jenry? Betul. Di mana? Kandidat yang satu ini juga pendendam. Oh, Raka. Boleh tangannya? Oh. Kamu itu penggila ilmu hitam. Wow. Kamu itu orang yang sangat temperamental. Sedikit-sedikit orang kenapa-kenapa, maksudnya berbuat salah sama kamu itu langsung dendam. Dan parahnya kamu sampai ke dukun. Kamu juga punya banyak pengasihan, tapi itu semua tidak berfungsi. Karena dukun itu cuma memanfaatkan kamu, maksudnya memanfaatkan uang kamu. Dukun palsu kah maksudnya? Betul. Oke. Tapi dia untuk pengasihan memang itu palsu. Iya. Tapi dia ke dukun untuk menyakiti orang juga lumayan sering. Oh, lumayan sering? Dan itu berfungsi? Ya. Ya. Efeknya buat Raka? Maksudnya saya sih, ini kan saya cerita dari awal ya. Saya kan dulu memang sering jatuh cinta sama seorang, ngelihat orang yang lebih wah dikit, saya cinta sama dia. Sampai saya dikatain sama temen hiper. Hiper Nah, apa? Hiper jatuh cinta. Oke. Kalau dia, saya itu menarik dan cantik, saya ingin dulu yang ngerasain dia. Maksudnya? Ya, saya yang inginlah merasakan pertama kali cintanya. Oke. Terus? Nah, lama-kelamaan karena sering banyak perempuan yang saya seperti itu, saya mainin mungkin menurut itu perempuan. Terus saya disumpahin oleh 2 orang perempuan. Dia nyumpahin seperti ini. Suatu saat kamu tidak akan punya jodoh. Ingat tuh omongan saya. Ah, omong kayak itu apaan sih, basi kayak gitu. Nah, setelah saya sekian lama seperti ini, sekitar udah lulus SMU, udah lulus kuliah juga, saya tuh tiap jatuh cinta, malah orang yang saya cintain itu membenci saya dan menjauhi saya. Oh, ninggalin kamu? Iya.
Akhirnya saya putuskan untuk datang ke orang pintar. Ngapain? Belajar ilmu pengasihan. Saya dikasih seperti itu, ternyata ilmu pengasihan itu yang saya pelajari tidak mempan. Akhirnya saya berubah pikiran. Setiap orang yang saya cintai nanti kalau nggak cinta sama saya akan beri pelajaran dia seumur hidup. Oke, lantas? Ya, misalkan saya gantung jodohnya dia. Jadi kamu pergi ke dukun untuk balik membalas dua wanita tersebut? Dan selanjutnya orang yang saya cintain ini, yang saya cintai setiap orang yang saya cintai terus nggak mau cinta sama saya kasih pelajaran dia. Jadi intinya kamu hanya memanfaatkan wanita-wanita saja? Sebenarnya sih saya di sini pengen cari jodoh, saya pengen serius karena umur saya sudah lulus kuliah ya. Cuman kenapa sih orang yang saya cintain itu tidak mau cinta sama saya? Padahal saya sudah sayang sama dia, sudah perhatian, minta apapun saya kasih. Rudy, apa pengaruhnya? Pengaruhnya? Ada nggak pengaruh dari sumpah dua wanita tersebut? Pengaruhnya sebenarnya dia itu lebih ke sugesti. Iya. Tapi karena dia dasarnya temperamen, jadi dia melakukan ritual itu untuk menyakiti si wanita itu. Dan itu membuat dia ketagihan. Iya. Jadi dia sedikit-sedikit dia akan ke dukun untuk menyerang orang yang tidak dia sukai. Jadi ketergantungan sama dukun? Betul. Berarti artinya Raka ini tidak percaya diri dan terlalu ketakutan sendiri ya? Bukan ketakutan, lebih tepatnya mudah tersinggung, temperamen seperti itu. Saya mau nanya, kalau ada orang sakit hati dengan seseorang, terus dia nyumpahin, itu bisa terjadi apa nggak sebetulnya? Apa emang suges saja? Bisa jadi karena kehendak Tuhan ya, yang pertama. Yang kedua bisa jadi sugesti, seperti itu. Oke, kebanyakan apa? Kebanyakan sih ya keduanya ya memang. Keduanya? Keduanya saling berkaitan. Boleh saya tambahkan? Artinya sumpah itu bisa terjadi ya? Betul. Oke, kenapa Arbi? Sebenarnya pikiran itu adalah sebuah magnet. Jadi ketika kita berpikiran negatif, segala sesuatu hal yang negatif akan berkumpul pada diri kita sendiri. Oh, jadi karena Raka ini berpikir betul. sumpah itu terjadi sama dia, jadi itu akan menciptakan terjadi. satu keyakinan sendiri di alam bawah sadar dia dan membentuk keyakinan seperti itu dalam diri dia. Betul. Hal negatifnya akan menghalangi entah itu perjodohan, percintaan, atau misalnya rezeki dia akan seret ataupun nggak sama sekali mendapatkan hal tersebut. Itu yang akan terjadi hal negatif di masa depan. Oke. Kalau Jendri, Rudy? Boleh tangan ya? Kamu itu sering melamun ya? Pikiran sering kosong, tidak punya gairah hidup, tidak punya tujuan, tidak punya cita-cita. Kasihan banget hidupnya. Ya. Hidupnya cuma sekedar makan, minum, kerja. Makan, minum, dan kerja. Tidak ada yang Makan, nutup minum, nggak? kerja, tidur. Tidak ada yang membuat dia semangat menggebu-gebu. Tidak ada cita-cita seperti itu. Kamu ini tujuan hidup kamu ini ngapain sih? Jalan-jalan, hura-hura. Jalan-jalan hura-hura. Ya. Tidak Tapi ada. kamu ngomong jalan-jalan hura-hura, tapi ngomongnya kayak sedih banget ya? Kan hura-hura butuh uang. Punya uang. Kadang dapat, kadang enggak. Kalau giliran dapat uang, pasti jalan-jalan. Arbi, energi seperti apa sih yang ada di modelan orang kayak begini? Nggak ada gairahnya. Energinya warnanya apa? Saya penasaran nih. Energinya lebih ke malas sebenarnya yang dirasa. Bentar, saya coba deteksi dulu. Coba sinkronisasi energi, tangannya boleh serelax mungkin. Apapun yang terjadi, biarkan energi tersebut masuk ke dalam tubuh kamu, lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Saya coba merasakan energi. Ini apa yang dilakukan Arbi? Coba merasakan energi yang terjadi dia, kenapa hal tersebut membuat dia malas untuk bekerja atau misalnya malas ketika nggak ada gairah hidup. Ya. Itu yang terjadi, saya coba merasakan energi dulu. Oke, duduk aja. Oke, kamu lurus. Oke. Jendri, kamu apa yang kamu rasakan? Ini kamu rasakan apa? Hah? Lemas. Iya. Oke. Sebenarnya ada hal yang menutupi dia ketika ada kesulitan atau misalnya nggak ada gairah hidup sebenarnya. Dia ada seseorang yang menutupi. Iya. Kamu pernah punya musuh? Nggak ada. Atau Nggak pernah orang ngerasa. yang pernah menyakiti ataupun disakiti kamu?
Ada. Gak mungkin gak ada. Ada. Sekarang orangnya masih ada atau masih ingat? Masih. Bisa jadi itu orang yang menutupi energi kamu, aura kamu. Jadi bawaannya malas, ya, gak bergairah. Ya. Kamu sebenarnya harus lebih memaafkan diri sendiri, maafkan orang lain yang pernah menyakiti ataupun pernah kamu sakiti. Seperti itu. Biar energi tersebut lebih netral lagi nantinya di masa depan. Itu aja sih. Oke. Ada seseorang yang menyakiti dia. Ada orang menyakiti dia. Rudi, sebenarnya dia punya pacar nggak menurut penglihatan Rudi? Pacar, sebentar. Pacar. Coba Rudi silakan. Tapi seperti ada satu orang yang lama bersama dia. Saya cek lebih dalam lagi. Oh iya, dia sebenarnya pernah punya pacar, tapi pacarnya ini seperti bau-bau cinta terlarang gitu. Maksudnya? Apa ya? Mungkin dia lebih bisa menjelaskan seperti itu. Apa coba? Mungkin kamu bisa Henry. cerita. Saya menjalani hubungan dengan pacar saya selama 8 tahun. 8 tahun? Iya. Di tahun keempat kita pisah. Tahun keempat pisah? Iya. Terus ngapain kamu? Terlarangnya seperti apa? Karena orang tua dia udah nggak mau. Ya, hubungan terlarangnya seperti apa? Dan akhirnya dia balik nikah sama orang lain. Enggak, saat itu kamu bilang kamu pernah menghalangi hubungan terlarang. Iya. Itu apa, seperti apa hubungan terlarangnya? Karena orang tuanya kan pengen nikah, tapi saya waktu itu belum suka buat nikah. Akhirnya orang tuanya suruh balik buat nikah sama orang lain. Kemudian apa? Pacar kamu nikah sama orang lain? Iya. Terus kamu ngapain? Waktu itu saya di Jakarta, tiba-tiba 3 bulan saya sudah menikah, dia balik lagi ke Jakarta. Terus ngapain sama dia? Dan akhirnya kita balikan. Balikan? Iya. Jadi kamu tinggal bareng sama istri orang? Iya. Terus kamu kumpul kebo? Iya. Berhubungan intim? Iya. Sama istri orang? Iya. Tapi kan itu udah punya suami, kamu nggak mikir dia udah nikah, udah punya suami gitu? Saya mikirin sih karena saya sama dia kan udah lama kan. Dan saya tahu dia nikah sama suaminya cuma terpaksa. Pertanyaan saya, jika suatu hari nanti kamu menikah dengan seorang wanita dan istri kamu melakukan hal seperti itu dengan mantan pacarnya, apa yang kamu rasakan? Sedih, sakit, Nggak mikir seperti itu? mikir sih. Oke, silakan berdiri. Selain Desi yang tadi sudah kita baca, ada Raka yang orangnya pendendam seperti Rudi bilang. Setiap datangi orang pintar, saya tuh dikasih jimat. Punya jimat. Iya. Dan Oke. mungkin saya tunjukkan. Bawa jimatnya? Ini tinggal orangkanya aja sih. Saya nggak mau megang. Rudi, apa nih? Isim. Isim. Apa itu? Oh. Semar mesem. Semar mesem. Semar mesem. Apa itu semar mesem? Ini untuk menggait untuk memikat lawan jenis. Mempan ya Rudi? Energinya besar atau kecil? Kecil, Kecil. nyaris tidak ada. Jadi dia dibohongin sama dukun. Iya. Betul. Kamu dibohongin lagi, Raka. Jangan terlalu percaya ke hal seperti itu sebenarnya. Karena itu energi itu bersumber dari persepsi. Ketika persepsi itu udah muncul, jadi manifestasi otak dan akhirnya jadi realita nantinya. Jadi kita ya gunakan apa yang ada dalam diri kita sendiri. Entah itu kita berbuat baik ataupun kita berkaca pada diri sendiri. Penampilan kita seperti apa. Oke.